Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra. Pada kesempatan kali ini kita bersama Rado Institute akan kembali melakukan penerapan artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Pada saat ini kita masuk ke dalam kombinasi dan permutasi. Oke, kita buka suatu aplikasi eh, yang berhubungan dengan artificial intelligence yang kita sebut dengan aplikasi ChatGPT. Kita buka ChatGPT kita. Oke, kita coba mulai bertanya apa itu kombinasi dan permutasi. Oke, kita coba tanya pada ChatGPT, apa itu permutasi dan kombinasi? Kita coba biarkan dia menjawab. Oke. Kalau permutasi katanya definisi cara menyusun sejumlah objek dengan memperhatikan urutan. Ya, beri huruf tebal untuk memperhatikan urutan. Artinya urutan objek sangat penting. Contoh dari huruf A, B, dan C, susunan A, B, C berbeda dengan B, A, C. Oh, itu dia maksudnya. Oke. Itu maksud dari susunan diperhatikan. Urutan diperhatikan. A, B, C, B, A, C. Meskipun hurufnya sama-sama A, B, C, tapi urutannya, susunannya kita perhatikan. Nah, jumlahnya dapat dihitung dengan rumus N faktorial dibagi dengan N kurang faktorial. Oke, kita tanya, faktorial itu apa sih? Kita lihat faktorial itu apa sih? Faktorial itu apa? Oke, itu apa sih? Kita tanya aja pakai bahasa gaul juga boleh. Faktorial itu apa sih? Kita lihat jawabannya. Katanya definisi faktorial adalah jika n bilangan positif, maka faktorial n ditulis dengan n pakai tanda seru. Oke, dibaca n faktorial. Di mana n faktorial itu adalah perkalian ya, berurut secara menurun. N kali n kurang 1 dan seterusnya sampai dikali 1. Jadi sebagai contoh kalau 5 faktorial ada 5 kali 4 kali 3 kali 1, 120. Nah, jadi kalau begitu kalau kita coba tanyakan kita lihat kalau ini yang paling penting nih, 0 faktorial 1. Kita ingat. Oke. Jadi kalau jika ada huruf ada huruf RADU, tentukan banyak susunan yang dapat yang dapat di yang dapat disusun dari huruf tersebut sebut. Apakah ini merupakan soal kombinasi permutasi? Apakah ini soal permutasi? Coba kita tanya ke ChatGPT. Betul sekali. Ya, ternyata betul sekali itu soal permutasi. Kita menyusun dengan huruf RADU. Oke. Jadi jawabannya N-nya ada 4, R-nya ada 4, maka N faktorial dibagi N kurang R faktorial ada 24. Oke, jadi 24. Kita mau tahu mana yang 24 itu? Mana yang 24 tersebut? Tolong buatkan list. Buatkan listnya. Listnya. Oke, kita coba. Seperti apa yang 24 itu? Nah, itu yang 24 ini. Ada radu, oke. Ada raut, ada dau, ada doa, ada roah, ada roda, dan seterusnya sampai 24. Nah, inilah makanya kita katakan luar biasa.
Artificial intelligence. Oke, kita coba tanya. Jika mau disusun 2 huruf, jika disusun sebanyak 2 huruf, bagaimana menghitungnya? Gimana cara menghitungnya? Menghitung banyak susunan. Banyak susunan. Oke, kita tanya. Tadi kalau 4 enak jawabannya. Kalau sekarang kalau 2 bagaimana? Oke, berarti N-nya ada 4, R-nya ada 2. Oke, kita lihat rumusnya. Berarti N-nya ada 4, R-nya ada 2. Maka N faktorial dibagi N kurang R faktorial, 4 faktorial. Oke, berarti ada 12. Jadi ada 12 susunan. Nah, berikut susunan-susunan yang diberikan. RA, RT, RO, AR, AD, dan seterusnya. Inilah yang 12 tadi. Yang perlu Anda perhatikan sekarang antara OD dan DO itu dihitung berbeda. Oke? Karena dia soal permutasi. Kita lanjut. Seterusnya kita tanya, ya lalu kombinasi itu apa? Lalu kombinasi itu apa? Itu apa? Kita tanya, kombinasi itu apa? Kita tengok jawabannya. Kombinasi, contoh katanya kombinasi, ini kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari kumpulan tanpa memperhatikan. Nah, ini tanpa memperhatikan urutan. Jadi katanya kalau ada huruf RADU tadi, maka RA dan AR dianggap sama. Kalau permutasi tadi kan dianggap beda. Kalau kombinasi dianggap sama. Nah, itu tadi dia. Nih, rumusnya kombinasi 4 faktorial. Kita rumusnya nih. Kombinasi NR, N faktorial kali R faktorial, N kurang R faktorial. Jadi tadi kalau ada 4 huruf dipilih 2, maka R-nya itu ada 2. 4 faktorial, 2 faktorial kali 4 kurang R faktorial. Oke, ada 6. Yang 6 itu RD, RO, AD, AO, DO. Nah, sekarang kita tanya, mungkinkah kombinasi digunakan untuk menyusun, untuk menentukan susunan 4 huruf dari huruf yang terbentuk dari R, A, D, U. Kita tanya, kalau tidak, kenapa? Kalau tidak mungkin, kenapa? Apa? Kenapa? Kita tanya, ada 2 nih, bisa enggak kombinasi digunakan untuk menyusun 4 huruf dari rado tadi? Oke. Apakah kombinasi bisa digunakan untuk menentukan susunan huruf dari RADO? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Alasannya, kombinasi digunakan ketika memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Iyalah, kalau RADU itu kalau 4 huruf kan Dora, Raut, itu juga hurufnya. Jadi tidak bisa kombinasi digunakan untuk menghitung susunan dengan, artinya kalau N-nya sama dengan R, tidak mungkin kita gunakan kombinasi. Pasti dia permutasi. Oke, kita coba tanya lagi sekali lagi. Coba coba buat perbedaan antara kombinasi dan permutasi dengan tabel. Oke, kita coba minta dia buat dalam tabel biar lebih terang benderang. Nah, kita lihat terang benderang. Nah, kesimpulan katanya kita mau lihat dalam tabel. Ini dalam tabel nih. Berikut perbandingan kombinasi dan permutasi. Definisi. Kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Ingat tadi 3 urutan ya.
AR, RA sama. Kalau dia dalam permutasi dia berbeda. Contoh misalnya nih AB sama dengan BA. Kalau dalam permutasi tidak sama. Fungsi menghitung banyak pilihan. Kalau ini menghitung banyak susunan, rumus beda. Memilih dua huruf dari 4 tadi, RA, AD, DO. Menyusun dua huruf dari 4, RA, AR. Oke. Kapan digunakan? Saat urutan tidak penting. Kalau dia kombinasi permutasi, saat urutan penting. Oke. Oke, buatkan contoh. Buatkan contoh 3 soal untuk permutasi dan 3 soal kombinasi. 3 soal kombinasi. Ya, kita minta 3 contoh saya, masing-masing 3. Soal 1, berapa banyak susunan dari kata rado? Nah, ini tadi permutasi. Oke, 3 huruf dari kata rado permutasi. Oke, karena dia urutan hurufnya penting. Oke, maka dia 4 permutasi 3. Oke, jelas ya, 24. Nah, soal 2, berapa banyak 2 susunan dari ABC? Permutasi lagi. Contoh 3, sebuah lomba lari diikuti 5 pelari. Berapa banyak kemungkinan susunan juara 1, 2, dan 3? Nah, ini susunan juara. Oke, juga permutasi. Oke, karena juara 1, 2, 3, juara 3, 2, 1 itu kan beda. Oke. Coba kita lihat kombinasi. Kalau kombinasi dari 5 buku, berapa banyak memilih 2 buku untuk dipinjam? Iyalah. Kalau buku A, buku B, buku B, buku A sama aja, itu aja. Ngapain kita gunakan permutasi? Kombinasi, oke jelas ya. Sebuah tim terdiri 8 orang. Berapa cara milih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, bendahara? Jika urutan tidak penting. Ya, telah kombinasilah jika diberikan. Jika urutan tidak penting, ada kata kuncinya, oke lah kombinasi. Dari 10 mahasiswa, berapa cara memilih 4 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat? Ini pasti kombinasi nih. Karena memilih A, B, C, D, ya sama saja dengan D, B, C, A. Itu juga orangnya kan, tidak mungkin dihitung berbeda. Jadi jelas sekali itulah perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Kalau kita tanya misalnya, dari tumpuk kartu, mau dipilih 5 kartu. Mau dipilih 5 kartu. Apakah benar apakah soal ini apakah soal ini benar jika dihitung dengan kombinasi? Oke. Jika benar, bagaimana? Jika benar, bagaimana caranya? Ica tahu aja, kita coba tes. Jadi ada setumpuk kartu dalam sekotak, kita akan ambil 5. Wah, benar sekali katanya. Benar sekali. Lalu katanya karena urutan tidak penting, 5 kartu dari setumpuk kartu, ini soal klasik. Jadi N itu banyak kartu 52, R ada 5. Maka kita gunakan rumus kombinasi NR, kombinasi 52 faktorial bagi 5 faktorial sama dengan bla bla bla. Oke, jelas sekali ya. Oke, jadi kalau kita lihat kita permutasi misalnya. Tentukan 2 bilangan, tentukan banyak 2 bilangan yang dapat disusun dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, apakah benar soal ini harus dikerjakan dengan permutasi
Kerjakan permutasi. Kenapa? Berikan alasan. Oke, kita jawab. Kita tengok jawabannya. Tekan bilangan. Oke, dua bilangan disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Urutan penting. Maka katanya, oke, karena 12 berbeda dengan 21. Oleh karena itu, gunakan formula permutasi. Oke, karena menyusun dengan urutan yang penting. Jadi jawabannya n faktorial bagi n kurang n faktorial. Ada 20 bilang. Oke, jadi dari sini kita belajar bahwa ChatGPT ini akan semakin pintar kalau sering kita latih, sering kita ajak berdiskusi. Sehingga ChatGPT atau AI ini, artificial intelligence, dapat menjadikan sahabat kita untuk belajar tentang peluang. Tapi dengan catatan tetap dikontrol dengan baik. Oke, terima kasih. Radio Institut Radio Indra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.